Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan hari ini sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini, Bu-ibu ya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ibu-ibu semua, sehat semua kan? Senang semuanya? Senang ya ibu-ibu ya. Udah siapin sarapan pagi anak-anaknya semua? Suaminya sehat-sehat semuanya? Sehat juga ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu hari ini kita berkumpul lagi di sini. Terima kasih ya ibu-ibu ya sudah datang ke sini bersama-sama kita belajar lagi tentang mengurus anak ya ibu ya. Kita belajar sama-sama ya bu ya. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Saya mulai dengan Ibu Evi Susanti. Datang? Datang. Bu Evi Susanti ke depan lagi bu ya duduknya biar nampak ya bu ya. Ibu Syamsiah datang? Datang juga, alhamdulillah. Ibu Sri Lestari enggak datang. Kemana nih Ibu Sri Lestari ini datang? Ke sawah. Ibu Ainal Nain ada datang? Datang juga. Ibu Sairah datang. Ibu Sairah datang, alhamdulillah ya. Ini satu orang enggak datang ini. Tadi Ibu Sri Lestari ya. Disampaikan nanti ya sama Bu Sri Lestari ke P2K2 kita harus datang semua. Ya ini satu komitmen kita yang sudah menerima bantuan PKH ya ibu-ibu ya. Nah, kemarin kita sudah bulan lalu ya Bu ya. Bulan lalu kita sudah belajar tentang memanfaatkan kegiatan di rumah untuk bermain bersama anak-anaknya. Udah dipraktekkan ibu-ibu? Sudah ya. Ibu-ibu bermain apa nih? Saya tanya dulu satu-satu ya. Saya tanya dulu Ibu Ainal Nain. Bermain apa di rumah ibu? Bermain lempar bola bersama anaknya. Sambil ngapain itu ibu mainnya? Sambil nyapu. Iya, bagus. Ibu tadi siapa Ibu Evi Susanti? Bermain apa dengan anaknya di rumah ibu? Main masak-masakan. Anaknya perempuan ya bu ya. Pasti ya main masak-masakan. Ibu kasih apa untuk dia bu? Oh ibu lagi memasak. Terus ibu kasih apa? Oh sayur-sayur yang udah dipotong-potong. Nah hari ini kita akan melanjutkan lagi ya ibu-ibu. Masih tentang seputar permainan ibu-ibu ya. Cuma topik kita hari ini yaitu jenis permainan yang sesuai dengan usia anak. Ibu-ibu, anak-anak itu bisa dikasih berbagai macam permainan, tapi harus sesuai dengan usianya. Ibu-ibu ya, jangan nanti permainan untuk anak yang harusnya untuk usia anak 5 tahun, kita kasih untuk usia anak 3 tahun. Ya tidak cocok ibu-ibu ya. Mainan-mainan dikasih untuk anak-anak itu juga tidak perlu harus selalu dibeli ibu-ibu. Bisa kita kasih dari barang-barang bekas. Misalnya tadi seperti Ibu Evi ya. Dia sayur-sayur sayur-sayur akar-akar sayur kan nggak ada dimasak. Jadi Bu Evi kasih untuk anak-anaknya. Bisa kita memanfaatkan semua benda-benda di sekitar kita untuk menjadi bahan mainan untuk anak-anak kita. Tetapi harus sesuai dengan usianya. Nah, sekarang kita akan membahasnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu bawa buku pintar semua nggak? Bawa, ada yang nggak bawa? Oh ini Ibu Ainal Nain nggak bawa ya? Ibu Ainal Nain coba sini dekat dengan Ibu Evi Susanti. Ibu Evi Susanti itu bawa ya. Nah baca Ibu Evi Susanti bagi ya dengan Ibu Ainal Nain. Nah, jadi siapa yang mau membacakan? Siapa mau nolong saya membacakan? Ibu siapa nih? Ibu Sairah mau membacakan? Boleh Bu, silakan dibaca Bu. Nah, udah Bu ya, udah dibacakan. Jadi ya, ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada gambar-gambarnya Bu. Nah, gambar-gambarnya Ibu bisa lihat. Ada gambar-gambarnya ya Bu ya.
Bisa Ibu lihat semua. Ada gambar-gambarnya, ada usia anaknya, Bu ya. Nah, kita pelajari satu-satu ya Bu ya. Nah, usia 0 sampai 3 bulan. Siapa yang punya anak usia 0 sampai 3 bulan? Nggak ada ya. Udah besar semua anaknya. Ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Kita pelajari juga ya. Mungkin nanti ada anak lagi, siapa tahu ya, ada rezeki. Usia 0 sampai 3 bulan itu mulai belajar mendengar ibu-ibu. Mulai belajar mendengar, berbicara. Jadi kita sebagai orang tua coba aja senyum-senyum dengan mereka. Ajak mereka tersenyum. Ajak mereka untuk kita menirukan suara-suara binatang. Jadi mereka mendengarkan. Ya, seperti menirukan suara ayam. Atau membacakan mereka Al-Quran. Jadi mereka mendengar Al-Quran. Ya ibu-ibu ya. Nah, usia 4 sampai 6 bulan ibu-ibu. Tadi Ibu Evi Susanti punya anak usia 4 sampai 6 bulan ya Bu ya. Ya, adik yang kakak yang tadi main masa-masaan ya Bu ya. Bagus Bu ya. Jadi usia 4 sampai 6 bulan alat permainan harus kita kasih itu alat permainan sudah yang bisa bergerak Bu. Bisa bergerak, menarik perhatian anak. Jadi caranya boleh digantung Ibu ya, digantung nanti atas anak tidur tuh digantung mainan-mainan. Jadi anak mencoba mengambil mainan itu Ibu. Atau Ibu boleh juga main cilukba. Biasa kan Bu main cilukba dengan anak-anak ya. Cilukba gitu ya Bu ya. Biasa. Atau Ibu nanti anaknya kan tersenyum Bu ya ketika kita main cilukba dengan anak-anak kita. Nah, sekarang usia 6 sampai 12 bulan ibu-ibu. Ini rame nih ibu-ibu yang punya usia 6 sampai 12 bulan ya. Itu anak-anak udah bisa mulai merangkak ya Bu ya. Bahkan ada udah bisa berjalan. Biasa anak 9 bulan udah bisa berjalan ya kan. Itu bisa kita kasih mainan-mainan yang bisa bergerak, bisa dilempar, bisa mereka kejar-kejar pelan-pelan seperti bola ya, seperti Ibu Enal Naim tadi. Dia sambil nyapu-nyapu, kasih lempar bola sama anaknya. Ibu anak-anak usia anaknya 6 sampai 12 bulan, Bu. Berapa, Bu? 11 bulan. Oh iya Bu, udah bisa berjalan pelan-pelan ya Bu ya. Bagus. Terus usia 12 sampai 18 bulan. Ini anak-anak udah mulai bertanya-tanya ya Bu ya. Ya, karena anak-anak saya juga begitu Bu. Dia udah mulai tanya, ini apa, itu apa. Jadi anak-anak pada usia ini dia keingintahuannya sudah makin besar Bu, ibu-ibu. Jadi pada usia 12 sampai 18 bulan ini, ibu-ibu harus banyak berbicara dengan anak-anak ibu ya. Ajak mereka berbicara, nanti tanyakan, apa yang dibuat anak-nak? Sedang apa itu nak? Ketika anak-anak bertanya juga jawab ibu-ibu ya. Jangan nanti, apa banyak kali tanya? Ibu-ibu sering nih begini. Apa banyak tanya nih? Ini urusan orang tua. Jangan begitu Bu. Kita jelaskan pelan-pelan. Sekarang usia 18 sampai 24 bulan. Itu anak-anak udah lari-lari ya Bu ya. Udah bisa lari-lari, udah bisa, kadang ada yang udah bisa bernyanyi-nyanyi ya Bu ya. Pada usia ini kita sering aja bernyanyi dengan anak-anak kita. Sering main-main lempar-lempar juga udah main lempar-lempar seperti tadi juga bisa dilakukan terus sampai usia 18 sampai 24 bulan. Tapi kan kalau udah usia 18 24 bulan mungkin anak-anak udah bisa menangkap ya. Bola kita lempar ke dia tuh dia akan menangkapnya. Ya ibu-ibu ya. Ya, dipraktekkan ibu-ibu di rumah nih. Usia 2 sampai 3 tahun. Itu udah besar ya Bu ya. 2 sampai 3 tahun ini anak-anak ini udah lancar bicara dia. Dia udah lancar berbicara. Itu semakin banyak yang ia tanyakan pada kita ibu-ibu. Ya kan? Ibu-ibu pasti udah pengalaman ya. Sekarang usia 2 sampai 3 tahun. Usia 2 sampai 3 tahun anak-anak kita udah lancar berbicara ya ibu-ibu ya. Dia juga udah mulai banyak bertanya ya. Ibu-ibu kalau punya anak pada usia ini ibu-ibu ya harus jangan dimarahin kalau anak-anaknya banyak bertanya ibu-ibu. Ini memang anak udah mulai banyak sekali bertanya dengan kita.
karena dia udah ingin tahu banyak ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu pada usia ini bisa bermain dengan anaknya dengan cara membacakan mereka dongeng. Nah, sebelum mereka tidur, bacakan mereka dongeng atau sambil duduk-duduk ya. Nah, selanjutnya usia 3 sampai 4 tahun. Nah, itu anak-anak udah mulai bermain dengan teman-temannya ibu-ibu ya. Nah, jadi anak-anak udah mulai berlari di halaman, apalagi ada tetangga yang punya anak udah usia yang sama, anak-anak udah mau dia berteman ya ibu-ibu ya. Nah, pada usia ini anak-anak udah bisa kita kasih kalau ibu-ibu kita kasih cat dia bisa dia mewarnai, dia bisa menggambar ya ibu. Mungkin ada buku-buku bekas di rumah yang nggak dipakai lagi punya kakak-kakaknya, kasih aja ke anak-anak yang usia 3 sampai 4 tahun ini. Dia mereka menggambar, itu bisa melatih mereka untuk menulis ibu-ibu, biar nanti mereka di sekolah bisa cepat ibu-ibu, cepat belajar menulisnya ibu-ibu ya. Terus usia 4 sampai 5 tahun. Nah, usia 4 sampai 5 tahun ini anak-anak sudah mulai kita siapkan untuk masuk ke PAUD ibu-ibu ya. Nah, pada usia ini ibu-ibu udah bisa loh mengajarkan anak-anaknya berhitung. Bisa sambil duduk-duduk atau ibu-ibu sambil nyuci ya ibu-ibu sering nyuci nanti hitung bajunya, ini 1, terus 2, kita hitung bajunya ya. Ibu-ibu bisa begitu ya ibu-ibu ya. Ada ibu ini sampai 4 sampai 5 tahun, kan 6 tahun udah masuk sekolah ibu-ibu ya. Gitu udah. Lain lagi nanti pembahasannya kita bahas ke depan ya, ke pertemuan ke depan. Ibu-ibu udah paham, mengerti kan permainan anak-anak tadi sesuai dengan usianya. Jadi harus sesuai dengan usianya ya Bu ya, dikasih permainan ya Bu ya. Udah ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu masih semangat nggak nih? Masih ya. Sekarang kita bernyanyi. Bagaimana ibu-ibu mau bernyanyi? Udah bangun semua ya. Kita bernyanyi sambil berdiri ibu-ibu ya. Saya simpan ini dulu ya. Mau bernyanyi dengan saya, ikut gerakan saya ya ibu-ibu ya. Semua ya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bisa ibu-ibu kan? Bisa semua ya. Jangan senyum ibu. Ayo kita bernyanyi. Nanti di rumah juga bisa dipraktekkan dengan anak-anak. Ibu-ibu apa tahu manfaat bernyanyi tadi? Apa manfaatnya? Manfaatnya anak-anak senang ya ibu-ibu ya. Senang, terus tahu apa itu bundar, di mana letak topi. Kan topi bukan di kaki Bu ya, di kepala ya. Terus ibu-ibu usia berapa anak-anak bisa kita ajak bernyanyi seperti itu Bu? Usia berapa ibu-ibu? Usia 12 bulan ya, udah bisa ya. Nanti ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah usia 12 bulan itu udah bisa ya, diajak aja mereka bernyanyi. Nggak perlu khusus ya ibu-ibu ya. Nggak perlu ayo anak-anak kita bernyanyi, nggak perlu begitu Bu. Sambil kita kerja pun boleh juga. Bu anak-anak tadi sambil yang punya aku nanti joget-joget gini-gini Bu ya, bernyanyi dengan anak-anaknya. Anak-anak kan ikut berjoget-joget nanti nyanyi sama ibu ya. Ibu-ibu, kita udah belajar tadi ya usia anak, permainan yang sesuai dengan usia anak ya. Udah tahu semua ya, dari 0 bulan, dari baru lahir sampai mereka berusia 5 tahun. Jadi ini udah bisa ya dipraktekkan di rumah ibu-ibu ya, semua ya. Jangan nanti cuman belajar di sini aja, di rumah nggak praktekkan, harus dipraktekkan ibu-ibu biar anak kita semuanya bisa cerdas ibu-ibu ya, bisa jadi generasi penerus kita yang sukses ibu-ibu ya. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Nggak ada lagi, udah paham semua. Oke ibu-ibu ya, udah, karena nggak ada ditanyakan lagi, jadi kita akhir aja di sini ya pertemuan kita hari ini ya ibu-ibu ya. Terus apa yang kita pelajari di pertemuan itu kita praktekkan di rumah ibu-ibu ya, semua ya. Jadi ini saya akhiri ibu-ibu, saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.